Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Data dimanapun berada? Kali ini kita akan lanjutkan podcast cantik kita ya. Kali ini kita bersama ketua tim pembinaan statistik sektoral sekaligus tim pojok statistik BPS Kabupaten Bogor Kota. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Rinaldi MSI. Gimana kabarnya sekarang, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Udah lama kita nggak jumpa ya, udah 1 jam ya. Ya. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang pojok statistik ya. Mungkin teman-teman pernah dengar di daerah teman-teman itu ada pojok statistik di kampusnya misalnya. Ini para mahasiswa nih ya. Mungkin teman-teman yang ada di sana juga pernah mengunjungi pojok, jadi konsumen pojok. Nah, bagaimana pelayanannya tentu teman-teman sudah rasakan. Nah, kita ada narasumber nih, bisa kita tanya langsung pada narasumbernya. Apa itu pojok? Ya, menurut narasumbernya, apa ini pojok ini, Pak? Silakan, Pak. Ya. Pak Rinaldi. Baik, terima kasih Pak Harya. Jadi podcast kita hari ini adalah untuk menjelaskan tentang pojok statistik ya. Mungkin kalimat pojok statistik ini jarang kita dengar ya, tapi ini lebih harus diketahui oleh minimal mahasiswa di kampus gitu. Jadi tidak semua kampus itu ada pojok statistiknya. Jadi hanya kampus-kampus tertentu yang memang secara jumlah mahasiswanya memadai untuk kita bentuk pojok statistiknya. Jadi kalau ditanya apa itu pojok, nggak apa-apa ya pemirsa, saya juga harus ada baca kopian juga situ supaya tidak jauh melenceng apa yang kita bicarakan gitu. Jadi pojok statistik itu merupakan pengembangan layanan. Kalau BPS itu di kantornya ada layanan namanya PST ya. Maka PST ini kita kembangkan dia ke kampus, maka sehingga disebut dengan pojok statistik. Jadi pojok statistik itu merupakan layanan kolaboratif ya antara BPS dan perguruan tinggi. Ini dalam rangka untuk peningkatan literasi statistik, terutama di lingkungan perguruan tinggi sebagai penguatan dalam sistem statistik nasional kita. Kira-kira seperti itu penjelasannya, Pak Arya. Jadi banyak juga ya, Pak ya, usaha-usaha BPS ini. Ya, ada PST, ini ada PPID ini ya. Ya. Lalu ada lagi pojok. Nah, ini strukturnya bagaimana nih? Bingung saya, Pak. Ya. Ada PPID ya, nanti kata orang konsumen menurut anggapan konsumen ya, kalau ke BPS itu kita ke PPID dulu ya kan, PPID, terus ada lagi pojok, ada lagi PST. Ini gimana nih, cara memahaminya gimana nih, Pak? Ini pelayanan yang mana ini gitu? Ya. Enggak. Jadi ibaratnya gini ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, kalau saya analogikan, pojok itu seperti cabang pelayanan BPS gitu. Tapi cabang pelayanannya dibuka di kampus gitu kan. Kalau di kantor BPS ini kan pelayanannya adalah untuk umum, ya. Baik masyarakat, pemerintah, ya termasuk akademisi. Nah, dari data kita ketahui yang paling banyak datang ke PST-nya BPS ini atau pelayanan statistik terpadu BPS ini itu adalah dari kalangan mahasiswa. Dari hasil survei yang dilaksanakan di tahun 2023 itu 59%. Ya, lebih separuh ya. Lebih separuh pengunjung PST itu berasal dari kalangan akademisi, baik itu mahasiswa maupun dari dosen-dosennya gitu. Nah, sehingga alangkah baiknya pelayanan ini kita dekatkan ke kampus agar mahasiswa atau akademisi itu tidak jauh-jauh datang ke BPS. Nah, ini kebetulan kalau kita di Payakumbuh ini antara Politani dengan kantor BPS dekat. Ya. Mungkin di tempat lain mungkin jauh-jauh kan. Nah, itu jauh-jauh sehingga kalau dia butuh pelayanan dia bisa langsung ke pojok statistik, itu seolah-olah dia sudah mendapatkan pelayanan sama seperti pelayanan di BPS. Kira-kira seperti itu. Baru saja saya mau nanya nih. Yang mau saya tanyakan itu kan ketika akademisi itu mau data misalnya Pak untuk penelitian, kan
nampak kemudahan-kemudahannya yang Iya. dari penjelasan Pak Rinaldi tadi kan. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan itu kenapa harus ada pojok? Nah, salah satunya tadi ya nggak perlu lagi dia sini kan gitu. Terus kalau versi lengkapnya seperti apa nih Pak? Iya. Kenapa harus ada pojok statistik ini? Jadi mungkin layanan BPS ini kan mungkin belum banyak diketahui khalayak. Ya. Bahkan khalayak dari perguruan tinggi saja, terkadang banyak yang belum tahu apa yang bisa diperolehnya dari layanan di BPS. Betul, betul. Ya kan? Nah, sehingga tujuan kita ya membentuk pojok statistik di kampus ini itu adalah ada 5 ya tujuan kita. Yang pertama itu adalah untuk media promosi. Dalam artian kita punya data. Contohnya seperti kampus kita Politani lah ya. Kan itu fokusnya ke pertanian. Kita kemarin baru saja mempublish data sensus pertanian. Saya yakin banyak ini mahasiswa maupun dosen-dosen di Politani itu belum mengetahui dan belum memahami gitu ya. Apa yang bisa diperolehnya dari publikasi sensus pertanian BPS itu yang bermanfaat untuk dunia akademis dia gitu. Nah, sehingga kita di sana harus bisa mempromosikan produk-produk BPS kita. Nah, kemudian yang kedua, tentu layanan konsultasi. Jadi di pojok itu ya, nanti kita ada bicara terkait dengan agen statistik ya. Nah, jadi para agen statistik itu akan kita latih bagaimana dia bisa melayani konsultasi. Walaupun kalau seandainya dia mengalami kendala, dia nanti juga akan didampingi oleh organik-organik dari BPS. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu ini adalah memperkuat ya kerjasamanya antara BPS setempat dengan perguruan tinggi. Ya, di mana seyogianya antara perguruan tinggi setempat dan BPS itu seharusnya dia bisa bersinergi. Ya, kalau tidak ada pojok ini kan seolah-olah seperti nggak ada jembatannya gitu kan. Nah, jadi pojok ini kita jadikan sebagai jembatan untuk bersinerginya antara pihak kampus dengan kita di BPS. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat tentu meningkatkan literasi. Literasi di sini dalam artian kita bisa sharing knowledge ya antara kita BPS dengan perguruan tinggi. Ya, sharing knowledge itu bisa kita laksanakan dalam bentuk webinar atau dalam bentuk diskusi-diskusi terbuka lainnya. Nah, yang terakhir yang kelima, tentu ini adalah pemanfaatan data. Ya, nah kita kan nggak mau APBN kita dihabiskan untuk menghasilkan data, nah, tetapi data itu tidak termanfaatkan secara optimal nah, oleh perguruan tinggi kan. Jadi kira-kira itulah tujuan pojok ini kita hadirkan di perguruan tinggi. Jadi yang saya tangkap itu Pak, pojok itu adalah perpanjangannya BPS ya, iya. Ke apa namanya kampus-kampus, tapi bukan seluruh kampus. Enggak seluruh kampus yang ya. Ada kriterianya gitu Pak. Ya, ada kriterianya. Ada kriterianya sehingga ada pojok di sana. Gitu. Ya. Jadi ya yang saya tangkap lagi nih mahasiswa yang seharusnya datang ke sini nggak perlu lagi jauh-jauh ke sini. Iya. Kan dia cukup di kampusnya aja gitu Pak ya. Atau dari kampus yang nggak ada pojoknya pergi ke Politani Payakumbuh untuk mendapatkan data di sana. Ya. Nah, mereka juga bisa mendapatkan konsultasi kan di sana Pak ya. Bisa. Pelayanan konsultasi kan. Jadi sobat data sekalian ya dimanapun berada, sepertinya pojok ini sangat mengakomodir ya Pak. Kemauan atau keinginan peneliti untuk mendapatkan data, tak perlu datang ke BPS kan gitu ya. Ya. Tadi saya dengar juga ada agen statistik juga Pak. Iya. Agen statistik ini apalagi nih Pak. Jadi setahu saya kalau akademisi datang ke sini, mahasiswa datang ke sini, kita yang layanin. Saya yang layanin di ruangan itu biasanya. Yeah. Nah, sekarang setelah ada pojok di Politani, saya nggak pernah ke sana untuk ngelayanin. Ternyata ada agen statistik kata Pak Rinaldi. Yeah. Apa tuh Pak agen statistik? Kampus itu tergantung kampusnya. Misalnya contohnya lah seperti di UNP, ya, itu koordinator perguruan tingginya adalah langsung dari jurusan statistiknya di sana. Nah, kalau kita di sini karena pojok itu tempatnya berada di area perpustakaan, sehingga koordinator perguruan tingginya kita ambil dari kepala perpustakaan. Nah, dan anggota-anggotanya ada pegawai perpustakaan, ada juga yang dosennya gitu, yang kita libatkan. Nah, lalu kalau tadi di
koordinator BPS itu ada koordinatornya, ada anggotanya organik BPS. Nah, kalau di koordinator perguruan tinggi itu ada dosennya, ya kan? Dan ada juga mahasiswanya. Nah, mahasiswanya inilah yang kita sebut sebagai agen statistik gitu. Koordinator ada anggota gitu ya. Iya. Jadi anggota dari perguruan tinggi inilah yang sebagian disebut dengan agen statistik yang berasal dari kalangan mahasiswa. Jadi mereka lah yang akan melayanin siapapun yang minta data gitu ya. Ya, jadi mereka sebelum bisa diterjunkan ke kegiatan proses melayani pojok statistik itu, maka mereka tentu akan kita latih dulu. Akan kita latih dulu. Jadi seperti ini, minimal mahasiswa yang kita latih itu dia udah mampu men-searching data ya dari web kita maupun dari perpustakaan elektronik kita. Nah, tapi kalau seandainya yang datang itu butuh konsultasi, nah tentu kalau mahasiswa tadi memberikan konsultasinya dia mungkin kemampuannya masih belum bisa gitu ya, maka dia bisa menghubungi kita sebagai organik BPS-nya untuk menangani konsultasi yang diinginkan seperti itu. Ya, bentar Pak, mumpung masih ingat nih. Ya. Berarti pelayanan yang ada di pojok itu sama halnya pelayanan yang ada di kantor BPS ya. Di sini kan seperti yang teman-teman di rumah tahu ya, di sini juga melayani penjualan data ya. Ada konsultasi statistik, juga permintaan data Rp0 gitu. Apakah di pojok juga pelayanannya sama seperti yang di PST di kantor Pak gitu? Iya. Pada dasarnya memang mahasiswa itu atau agen statistik itu nanti akan juga kita latih juga dia. Kita akan ajarkan juga bagaimana caranya ya. Jadi kan kalau konsumen data ini kan kalau dia butuh data makro, dia kan sudah bisa mengambil di web atau di perpustakaannya BPS secara elektronik gitu ya. Tapi kalau dia butuh data secara mikro, nah inilah yang butuh layanan namanya kan SILASTIK, ya kan? Sistem Informasi Layanan Statistik. Nah, jadi mahasiswa atau agen statistik juga akan kita ajarkan dia, ya, bagaimana agar konsumen itu mampu, ya, mengambil data atau mengakses data di SILASTIK itu. Nah, SILASTIK itu kan sebenarnya hanya butuh tuntunan. Kalaupun di situ berbayar, misalnya gitu ya, kan tuntunannya sudah ada di situ. Kalau pesanannya Rp0 juga tuntunannya sudah ada juga. Apa dokumen yang harus dilampirkan sehingga bisa diambil Rp0. Nah, kan seperti itu kan. Nah, jadi layanan tadi itu ya bisa dikatakan persis sama seperti yang ada di PST kita gitu. Harapannya seperti itu. Saya lihat, saya pernah juga masuk ke kelas gitu kan. Data itu mulai dari yang murah sampai ke yang mahal. Ada yang puluhan juta harganya, ada yang hanya puluhan ribu gitu ya. Jadi tergantung kompleksnya Pak ya. Tergantung kompleksnya. Jadi sobat data sekalian dimanapun berada, kalau teman-teman butuh data yang data mikro misalnya, silakan kunjungin di SILASTIK juga. Di sana banyak data yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Ada data sensus penduduk, ada data sensus pertanian, ya kan, ada data ketenaga kerjaan dan lain-lain. Ya. Tinggal masuk ke SILASTIK gitu ya. Nah di pojok juga ada. Nggak perlu datang ke BPS ini. Di pojok bisa Pak ya, akan dilayani oleh agen-agen statistik ya. Walaupun sekarang agen statistik itu masih di masa transisi ya. Masa transisi. Transisi dari agen statistik yang tahun 2023, 2024 ya. Sekarang mau masuk ke 2025 ya. 2024, 2025. Macam pelajaran aja Pak. Oke Pak, kita sudah dengarkan nih, kenapa harus ada pojok statistik gitu ya. Nah sekarang tentu ada manfaat target Pak yang akan dicapai. Tentu ada manfaatnya yang akan dicapai. Tujuannya apa? Apa tujuannya sebelum pemanfaat? Apa tujuannya? Ada pojok statistik itu di situ. Ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya senggol juga tadi kan. Jadi tujuannya tadi kan adalah untuk mendekatkan layanan ya ke perguruan tinggi. Itu tujuan secara secara umumnya, ya kan? Tapi kalau kita misalnya larikan ke tujuan secara secara khususnya, nah tentu
ceritanya sudah harus kita lihat secara detail ya. Jadi tujuannya itu kan seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama dia adalah sebagai media promosi, ya kan? Kemudian yang kedua dia sebagai media layanan konsultasi statistik, ya kan? Ini yang ketiga dia memperkuat ya jembatan antara BPS dan perguruan tinggi, ya. Nah, kemudian yang keempat dia tentu meningkatkan literasi statistik di perguruan tinggi, dan yang kelima tentu dia meningkatkan pemanfaatan data statistik. Jadi kalau secara letterlek lah ya tujuannya yang tertuang itu seperti itu. Ya, tapi kalau secara umum tujuannya udah pasti adalah mendekatkan pelayanan BPS ya ke dunia perguruan tinggi. Ya mungkin gini Pak, BPS untuk mencapai misinya tadi ya. Ya. Apa namanya pelayanan prima apa sih? Lupa saya yang poinnya berapa itu. Ya. Dengan pojok ini akhirnya BPS terbantu kan untuk mendapatkan misinya juga. Gitu. Ya, kalau ini dioptimalkan dengan baik, luar biasa sebenarnya terbantunya PST kita ini. Dalam artian bukan berarti PST kita ini jadi kurang kerjaan gara-gara itu. Karena kan yang apa ya pasar yang kita pangsa yang kita layani itu kan bukan tadi kan baru 50% ya. Ya. Tapi kan yang 41% ini kan ada itu. Dari pemerintah, dari LSM dan sebagainya macamnya. Nah, itulah nanti yang mungkin yang terlayani di PST kita. Ini lagi yang saya jelaskan tadi bahwa tentang agen tadi kan. Nah, mungkin orang akan berpikir seperti Mas itu berpikir, kalau saya jadi agen statistik, apa sih yang bisa saya peroleh? Apa saya dapat duit? Nah, kan gitu kan? Yeah, yeah. Mungkin ada timbul pertanyaan seperti itu. Yeah. Nah, jadi ini untuk adik-adik mahasiswa, ya. Kebetulan kan seperti yang dikatakan Pak Arya tadi, bulan ini adalah bulan transisi. Masa tugas agen yang lama itu udah kita stop. Kita sekarang sedang masa ke rekrutmen. Nah, jadi rekrutmen yang kita buat sekarang ini adalah open recruitment, ya, open recruitment atau rekrutmen terbuka. Mungkin besok kita akan buat pengumuman di papan pengumuman di kampus dan juga mungkin di medsosnya BEM ya, atau UKM-nya mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa yang diharapkan di sini adalah yang memang mau mengasah dirinya. Karena apa? Karena ada 6 alasan kenapa mahasiswa itu mau menjadi agen statistik. Kan? Jadi alasan yang pertama, mahasiswa tadi dia ingin mengimprove knowledge-nya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu yang diperoleh dari para dosen, yaitu ilmu akademis standar lah. Tetapi soft skill-nya kan nggak nampak di sana. Jadi dia akan bisa mengimprove knowledge, ya, atau memperbaiki pengetahuannya, gitu. Nah, memperbaiki pengetahuan ini sangat penting dalam dunia kerja nanti kelaknya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dia akan mampu atau akan mengalami scaling up skill atau meningkatkan kemampuan. Ya. Kenapa? Karena di dalam dia nanti mengelola pojok itu, dia udah mirip seperti bagaimana mengelola perusahaan misalnya kita kalau kita anggap itu perusahaan gitu kan. Karena di sana ada kolaborasi, ada koordinasi dan sebagainya macamnya gitu kan. Jadi dia akan bisa mengasah dan meningkatkan skill-nya gitu. Kemudian yang ketiga, akan mengembangkan kompetensi. Ya. Kenapa? Karena yang tadinya dia nggak tahu, dengan adanya dia mengikuti kegiatan ini kan akan ada capacity buildingnya. Ya, ya. Sehingga akan berkembanglah kompetensinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia akan diajarkan bagaimana building network, membangun atau membangun jaringan. Nah, karena mahasiswa itu nggak bisa zaman sekarang ini kita mahasiswa itu mahasiswa culun yang hanya yang hanya taunya belajar di kampus habis itu pulang. Belajar di kampus pulang. Dia harus bisa bagaimana cara bernetwork dengan rekan sesama. Ya, apalagi zaman sekarang kan, ya, gitu. Jadi itulah yang dibangun di pojok ini. Makanya kita rekrut ini 10 orang supaya mereka betul-betul bisa membangun network-nya gitu. Nah, kemudian yang kelima, ini juga akan bisa dijadikan sarana merdeka belajar. Ya, dan kampus merdeka. Tetapi mungkin di Politani ini belum terprogram. Tapi kalau ke depan kerjasama ini bagus, ini bisa kita kembangkan gitu.
Kalau di UNP itu program MBKM-nya sudah terlaksana. Jadi mahasiswa kalau dia ingin mengadakan atau mengikuti MBKM, dia nggak perlu pergi jauh-jauh kemana, dia cukup bisa di BPS saja selama 1 semester, dan itu kan ada nilai SKS-nya gitu kan. Dan yang terakhir keenam adalah pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang tidak bisa dibeli. Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya mereka nanti sudah selesai dari kegiatan sebagai agen statistiknya, tentu akan kita berikan berupa sertifikat, ya, berupa sertifikat itu akan dianggap sebagai apa namanya itu ya, memperkaya diri dia sebagai pendamping ijazah. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 alasan kenapa mahasiswa itu bukan harus ya, mau mengikuti. Walaupun di sini jangan tanya finansial, ya kan? Karena kita selagi kuliah itu kita nggak bisa berkalkulasi dengan uang dulu, nggak bisa upaya kinerja kita langsung berbalas dengan uang. Itu nanti dunianya setelah dia tamat, ya, setelah dia masuk dunia pangsa kerja, baru dia bisa berpikir kalau ada kegiatan ada uang. Kalau di sini nggak, dia harus melatih dirinya dulu kan gitu. Nah, itulah kenapa Mas itu harus mau menjadi agen statistik. Nah, kemudian juga lalu agen statistik itu ya peran apa saja yang bisa dilakukannya di pojok itu, ya kan? Jadi tadi kan selain kita bilang dia melayani tadi kan, melayani. Nah, dia juga akan kita sebut sebagai brand ambasadornya pojok, ya. Jadi dalam artian dialah duta ya BPS untuk pojok itu, kan gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, dia juga harus bisa mempromosikan seperti yang tadi dikatakan ya, data BPS. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia cepat tangkap orangnya ketika kita memberikan pelatihan, dia akan bisa mampu juga memberikan konsultasi kepada pengguna pojok itu, gitu kan? Nah, tentu yang terakhir dia akan mampu menjadi event organizer, ya. Kenapa? Karena di dalam literasi statistik itu kan nanti ada kegiatan edukasi statistik. Nah, itu berbentuk webinar atau seminar yang sebenarnya. Nah, dia akan kita jadikan event organizer. Nah, kalau muncul biaya di sana nanti, nah BPS yang ikut menanggulangi biaya itu. Jadi artinya apa? Mahasiswa itu sudah dilatih dia bisa melaksanakan sebuah kegiatan gitu. Jadi bukan hanya sekedar belajar saja, tapi sudah mampu melaksanakan sebuah kegiatan. Jadi itulah peran-peran agen statistik kalau dia memang mau serius mengikuti kegiatan yang ada di pojok statistik kita. Di pojok statistik itu kegiatannya ada seminar gitu ya. Ada. Nah, itu selayaknya dikelola oleh mereka kan gitu Pak ya. Bersama-sama sama dengan. Tapi mereka terlibat kan? Mereka terlibat ya, aktif di sana. Ya, dia tertarik dengan mahasiswa, tidak usah dulu pikirkan finansial. Betul gitu ya. Jadi tahapnya memang tahap belajar. Tahap belajar. Kecuali tahapnya nggak belajar lagi. Tahapnya memang bekerja gitu ya. Ya memang kita orientasinya ya wajar aja uang gitu ya, finansial. Nah sekarang tentu kita memperbanyak ini ya portfolio gitu Pak ya. Jadi kegiatan yang mereka lakukan di pojok itu kan sangat layak dan sangat bisa dijadikan portfolio sebagai penyupport ijazah mereka kan gitu, nilai tambah dirinya. Nilai tambah dirinya gitu. Apalagi sekarang Pak. Sekarang apa-apa kalau kita ngelamar pekerjaan diminta mana? itu. Iya, pengalamannya mana? Pengalaman gitu. Pendamping ijazah. Iya, nah, kan gitu kan. Malah sekarang diolok-olok. Iya. Diolok-oloknya gini, Pak. Jadi pengalaman kerja, ya ini kerja mau dapat pengalaman nih, Pak. Iya. Pengalamannya mana? Iya, ini mau cari pengalaman. Nah, makanya pengalaman sudah dilatih sejak di kampus kan gitu kan. Kalau mereka sudah terlibat di pojok, artinya mereka sudah ada portfolio dan ada pengalaman. Iya. Nah, sehingga ketika untuk melamar pekerjaan, nah ada bekal ya Pak ya. Iya. Ada bekal, ada pengalaman untuk masuk ke dunia kerja. Mantap juga ya Pak jadi agen. Ya, jadi saya himbau nanti kalau podcast ini di upload ya bagi adik-adik mahasiswa terutama yang di Politani ya segera daftarkan diri adik-adik ya untuk karena ini bersaing loh. Ya. Tidak semuanya daftar itu kita terima karena ada nanti akan seleksinya gitu. Ya. Nah, jadi hanya 10 orang yang kita ambil ya bersainglah untuk menjadi agen statistik di pojok statistiknya yang dikelola BPS dengan Politani agar adik-adik nanti ke depannya
bisa mendapat portofolio seperti yang dikatakan Pak Arya tadi. Nanti linknya bisa kita muat di bawah ini. Bisa kita muat linknya nanti. Ya, nanti kita buat linknya di bawah ini. Atau jangan-jangan nggak ada nih. Iya Pak, jadi agen statistik ya. Di pojok statistik itu kalau saya baca ya, agen statistik pojok statistik ini udah puluhan ya Pak se-Indonesia. Iya, betul. Nah, kemarin waktu Hari Statistik Nasional, ya, itu ada penghargaan agen statistik terbaik ya, dari UNP Pak ya. Iya, dari UNP. Apakah nih Pak ya, agen statistik yang bakal agen lah ya kita sebut namanya, bakal agen, apa bisa nanti berkompetisi juga untuk mendapatkan juara nasional nanti Pak? Agen statistik terbaik nasional gitu. Semua agen statistik punya peluang. Yang di Politani termasuk yang di Politani. Karena yang di Politani yang kemarin itu kan ada juga utusan yang kita ikutkan. Ya, tetapi memang dia kalah kompetensi dengan teman-teman mahasiswa dari kampus lain kan gitu kan. Sehingga yang dari Sumatera Barat ini hanya dari UNP. Makanya itulah untuk terutama adik-adik yang bakal jadi agen statistik yang saya katakan tadi itu betul-betul dilakoni. Apa itu yang tadi yang saya katakan, scaling up skill, meningkatkan kemampuan skill, ya kan? Lalu improving knowledge, ya, atau memperbaiki pengetahuan. Kalau dua itu dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan adik-adik agen statistik yang di Politan itu akan jadi dapat juara juga di level nasional gitu. Mudah-mudahan besoknya yang akan dipanggil di pentas nasional itu ya dari Politani ya. Mudah-mudahan itu harapan kita kan gitu kan. Nah, kalau udah seperti itu, udah double dapat apa tadi sertifikat tadi kan, udah dapat sertifikat sebagai agen, dapat pula sertifikat sebagai juara pemenang, kan gitu kan. Pemenangnya juga ada hadiah uang tunai ya, enggak? Nah, itu kan karena agen kita belum pernah menang, jadi belum ditanya gitu. Mudah-mudahan kalau dulu belum ada, pas Politani jadi juara baru ada, gitu nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih Bapak Rinaldi sebagai Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral, juga beliau sebagai Ketua Tim Pojok Statistik. Jadi teman-teman yang ada di rumah, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Harau, Tanjung Pati, yang sering berkunjung ke Pojok Statistik Politani, Tanjung Pati, nanti teman-teman bisa mendapatkan data di sana, mendapatkan layanan konsultasi juga di sana. Walaupun Pak Rinaldi juga nggak ada di situ, nanti agen-agen ada di sana untuk melayani. Juga bagi bakal calon agen ya yang ingin mendaftar menjadi agen statistik, silakan nanti lihat pengumumannya di media sosialnya BEM Politani ya Pak ya. Atau nanti bisa informasinya di papan pengumuman di kampus. Gedung Direktorat ya? Enggak, di seluruh gedung. Di seluruh gedung. Jadi sobat data yang menjadi mahasiswa Politani, ini kesempatannya terbuka lebar. Silakan mendaftar, siapkan siapkan, ini ada ujiannya Pak ya? Ada seleksinya. Ada seleksinya. Siapkan kemampuannya untuk mengikuti seleksi. Jadi apalagi Pak yang kurang nih Pak tentang pojok statistik ini? Saya pikir itu dulu. Karena udah azan ya? Karena udah azan. Oke. Sobat data, karena udah azan, kita akhiri dulu pertemuan kita pada saat ini dengan narasumber Pak Rinaldi, Ketua Tim Pojok Statistik Politani Payakumbuh. Kita nanti akan hadir lagi dengan narasumber-narasumber dengan tema-tema yang lain. Tentunya dengan narasumber yang mantap-mantap lah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.